Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Alifia Tunufus selaku moderator di kelompok ini dengan dua rekan saya yang bernama Adliana Julianti dan Rima Rahmasyami. Untuk itu, izinkan kami untuk memaparkan terkait inovasi pendidikan dalam konteks media dan sumber belajar di TK IT Hirsan Muda. Baik teman-teman, untuk yang pertama terdapat media pembelajaran. Nah, dalam media pembelajaran itu terdapat dua unsur yang terkandung, yaitu pesan atau pengajaran yang akan disampaikan melalui perangkat lunak ataupun perangkat keras. Nah, di TK ini, media pembelajaran yang sering dipakai itu berupa poster, cetakan gambar atau perintan gambar yang disesuaikan dengan subtema ataupun sub-subtema pada hari itu. Kemudian, diadakannya penayangan video dari YouTube melalui laptop guru kelasnya masing-masing. Nah, ternyata guru-guru di TK ini selalu berinovasi atau inisiatif dalam pembuatan alat permainan edukatif indoor, seperti halnya dalam pembuatan APE berupa boneka tangan. Nah, sedangkan untuk alat permainan edukatif outdoor seperti ayunan, perosotan, jungkat-jungkit, dan lain sebagainya itu biasanya mereka membeli dari suatu tempat. Kemudian dalam penugasan anak, biasanya guru itu menyediakan atau menyiapkan kertas HVS, majalah, dan alat bahan lainnya untuk karya anak-anak. Nah, biasanya anak kelas B setelah istirahat itu melakukan penyetoran bacaan buku bacalah ke gurunya masing-masing. Sedangkan untuk kelas A itu biasanya langsung mereview apa saja atau hal-hal apa saja yang telah dilakukan selama pembelajaran. Baik, yang selanjutnya saya akan menerangkan tentang sumber belajar. Yang pertama ada manusia. Manusia dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Peranannya sebagai sumber belajar dapat dibagi ke dalam dua kelompok. Yang kelompok pertama adalah manusia atau orang yang sudah dipersiapkan khusus sebagai sumber belajar melalui pendidikan yang khusus pula, seperti guru konselor, administrator pendidikan, tutor, dan sebagainya. Nah, kemudian untuk yang kelompok kedua yaitu manusia atau orang yang dipersiapkan secara khusus untuk menjadikan seorang narasumber gitu ya. Akan tetapi memiliki keahlian yang mempunyai kaitan erat dengan program pembelajaran yang akan disampaikan gitu ya. Misalnya dokter, penyuluh kesehatan, petani, polisi, dan masih banyak yang lainnya. Nah, untuk di TK IT Hirsan Muda ini yang kami observasi di sini gurunya terdapat 4 guru inti yang memegang masing-masing satu kelas. Kemudian adapun di kelas TK ini sejumlah 4 kelas, yakni satu kelas kelompok A dengan jumlah 11 siswa, kemudian kelompok B1, B2, dan B3. Nah, masing-masing kelas berjumlah 10 siswa. Nah, tidak ada tutor ataupun konselor, namun untuk administrator sendiri itu dipegang oleh salah satu guru inti kelas gitu ya. Pada saat tertentu, polisi atau anak selalu berkunjung ke tempat ini gitu ya. Maksudnya polisi anak gitu ya. Polisi anak suka berkunjung ke TK ini untuk bermain dan bercerita bersama anak-anak, dan terkadang anak-anak pun yang selalu diajak jalan-jalan gitu ya, keluar sekolah ke sawah gitu untuk bertemu para petani yang sedang bekerja. Itu lebih ke mengenalkan profesi ya. Nah, untuk yang selanjutnya, sumber belajar selanjutnya yaitu dari lingkungan. Nah, lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan yang mampu memberikan pengkondisian belajar, di mana lingkungan ini juga dibagi dua, yaitu lingkungan yang didesain khusus untuk pembelajaran seperti laboratorium, kelas, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian lingkungan yang dapat dimanfaatkan gitu untuk mendukung keberhasilan penyampaian materi gitu. Jadi
lingkungan ini sangat mendukung ya, sangat menjadi salah satu cara gitu penyampaian materi pembelajaran. Nah, diantaranya lingkungan museum, kebun binatang, dan masih banyak yang lainnya. Nah, kemudian model pembelajaran yang digunakan di TK IT Hiasan Muda ini yang kami observasi, ini lingkungan belajar di TK ini cukup nyaman karena memiliki taman dan halaman yang cukup luas, tempat bermain outdoor, dan tentunya jauh dari jalan raya gitu ya, jadi sangat jauh dari kebisingan. Nah, ruang kelasnya ada 2 dan cukup luas sehingga dapat menjadi 4 kelas karena diberi sekat gitu ya. Kelasnya itu menggunakan lemari atau loker anak, dan di setiap ruangan kelasnya terdapat pojok baca yang disediakan oleh sekolah. Nah, kantor kepala sekolah di TK ini cukup luas dan nyaman juga ya. Jadi untuk tamu yang datang ke TK ini ya menurut saya cukup nyaman aja gitu ya untuk ngobrol di ruang kepala sekolahnya gitu. Bahkan sampai menyediakan meja kerja bagi guru ya. Jadi di ruang kepala sekolah itu ada beberapa meja kerja guru gitu ya, sengaja untuk ngobrol di ruang kepala sekolahnya gitu. Bahkan sampai menyediakan meja kerja bagi guru ya. Jadi di ruang kepala sekolah itu ada beberapa meja kerja guru gitu ya, sengaja. Kemudian setahun sekali TK ini melakukan study tour ke tempat edukasi seperti kebun binatang, museum-museum gitu, dan masih banyak lagi yang lainnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Nah, untuk aktivitasnya di sini, biasanya aktivitas yang dapat dijadikan sumber belajar itu adalah aktivitas yang mendukung pencapaian tujuan pembelajaran, di mana di dalamnya ini terdapat perpaduan antara teknik penyajian dan sumber belajar yang lainnya yang memudahkan siswa untuk belajar ya tentunya. Seperti aktivitas dalam bentuk diskusi, mengamati, belajar tutorial, dan yang lainnya. Nah, aktivitas yang dilakukan di TK ini tentunya kegiatan pengembangan kurikulum yang pada umumnya seperti berbaris, melakukan pembiasaan, berdoa, dan melakukan pembelajaran. Nah, dalam kegiatan pembelajaran di TK ini biasanya dengan mengamati atau menonton video terkait dengan tema atau subtema yang dipakai di hari itu. Kemudian setelah itu ada bertanya, di mana di sini si anak itu didorong untuk mengajukan pertanyaan kepada guru tentang objek yang sedang diamati. Nah, lalu di sini guru itu mengumpulkan informasi, menalar, dan mengkomunikasikan dengan guru itu merespon pertanyaan anak-anak dan menyiapkan berbagai kegiatan yang bisa menjawab pertanyaan si anak. Jadi setelah anak bertanya, nanti guru itu menjawab dengan ada kegiatannya gitu ya. Seperti yang sering dilakukan, yaitu kegiatan membuat karya yang telah dilengkapi alat dan bahan yang akan digunakan dan langkah-langkah yang telah dibuat oleh gurunya. Nah, tidak lupa sehabis istirahat anak-anak melakukan kegiatan membaca buku bacalah ya, dan juga berdiskusi terkait apa yang mereka pelajari di hari itu atau evaluasi. Nah, untuk kesimpulan dan sarannya berdasarkan dari hasil observasi bahwa inovasi pendidikan dalam konteks media dan sumber belajar di TK Islam Terpadu Niresan Muda ini cukup baik dan berjalan dengan efektif, sehingga penggunaan media dalam proses pembelajaran cukup mencapai proses pembelajaran yang interaktif, inspiratif, dan tentunya menciptakan kelas yang kondusif. Untuk kelebihannya sendiri dalam penggunaan media yang bersifat konkret ini bisa mengatasi keterbatasan pengamatan anak ya, dan untuk kekurangannya sendiri yaitu kurang sempurna dalam penghayatan terkait materi. Dan untuk sarannya untuk TK Islam Terpadu Niresan Muda ini untuk lebih meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam mengajar, lebih meningkatkan kompetensi para gurunya, dan tentunya jangan takut bersaing dengan peserta didik di sekolah lain dalam berbagai hal, seperti itu.
Baik teman-teman, sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.